Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bubing Writing Paper. Kali ini saya akan memenuhi permintaan dari salah satu viewer, yaitu bagaimana cara mengajukan kredit Bri Guna Karya. Sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana cara mengajukan kredit Bri Guna Karya, sebelumnya penjelasan sedikit tentang Bri Guna Karya. Bri Guna Karya adalah termasuk produk dari BRI, yaitu Bri Guna. Sedikit penjelasan, Bri Guna merupakan layanan kredit yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia atau BRI tanpa menggunakan agunan atau KTA. Bri Guna menggunakan sumber penghasilan tetap nasabahnya yang merupakan PNS dan pensiunan, yaitu melalui gaji maupun pensiun sebagai sumber pembayaran kredit yang diberikan. Sobat semua tidak perlu khawatir akan diminta surat-surat kendaraan, sertifikat tanah ataupun bangunan yang biasanya menjadi syarat pengajuan kredit di bank. Hanya saja sobat semua harus menyerahkan surat keputusan atau SK pengangkatan PNS atau pensiun saat mengajukan permohonan kredit tanpa agunan. Nah, SK itulah yang nantinya dijadikan semacam agunan oleh BRI. Kemudian kredit multiguna dari BRI ini merupakan jenis kredit perseorangan atau personal loan. Kemudian Bri Guna ini dapat digunakan untuk memenuhi pembiayaan yang bersifat personal maupun bisnis untuk keperluan produktif maupun non produktif. Misalnya untuk kebutuhan pendidikan, untuk biaya rumah sakit, lalu pernikahan, renovasi rumah, membeli mobil, bahkan membeli lahan. Meski begitu, BRI mengakui bahwa banyak nasabahnya yang menggunakan KTA ini untuk biaya investasi atau modal usaha. Kemudian kelebihan dari Bri Guna ini yaitu yang pertama, dapat diajukan di kantor cabang maupun kantor cabang pembantu BRI terdekat di daerah Anda di seluruh Indonesia. Prosesnya mudah dan cepat karena tanpa mempertimbangkan agunan. Kemudian banyak perusahaan yang bekerja sama dengan BRI. Oleh sebab itu dapat memudahkan sobat semua yang merupakan karyawan perusahaan tertentu. Kemudian limit pinjamannya tidak terbatas sesuai kemampuan debitur. Lalu suku bunganya 0,75% dan biaya lain-lain yang tergolong rendah. Kemudian kelebihan yang lain yaitu cicilan dalam jumlah ringan dan tetap setiap bulannya. Selanjutnya tenornya bisa sampai 15 tahun. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu tidak perlu ada pengendapan dana. Lalu debitur mendapatkan asuransi jiwa hingga 500 juta rupiah tanpa medical check up. Nah, sekarang kita masuk ke Bri Guna Karya. Bri Guna Karya dapat diajukan oleh pegawai atau karyawan perusahaan yang masih aktif bekerja sehingga memiliki sumber penghasilan tetap. Sumber penghasilan ini merupakan gaji setiap bulan dan pembayaran kredit dipotong dari rekening pegawai tersebut. Biasanya, bendahara kantor akan memotong gaji atau tunjangan sejumlah cicilan yang harus sobat bayarkan untuk melunasi kredit. Sobat semua bisa juga mengatur auto debit dari rekening sobat untuk ini. Kemudian apa sih syarat pengajuan Bri Guna Karya? Sebelum kita masuk ke syarat Bri Guna Karya, jangan lupa sobat yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini. Oke, lanjut sobat semua.
Syarat untuk pengajuan beri guna karya adalah yang pertama yaitu identitas diri berupa KTP, lalu NPWP dan kartu keluarga. Syarat berikutnya yaitu SK pengangkatan pertama dan terakhir, yaitu yang asli, SK yang asli. Selanjutnya slip gaji, kemudian fotokopi tabungan BRI, lalu pas foto 4x6, kemudian surat rekomendasi dari atasan, dan mengisi formulir permohonan pengajuan KTA atau kredit tanpa agunan di Bank BRI terdekat. Setelah persyaratan yang saya sebutkan tadi sudah lengkap, lengkap semua sobat Bubing Writing Paper. Nah, lalu sobat tinggal mendatangi kantor atau Bank BRI terdekat. Nah, di sana nanti berkas-berkasnya akan diverifikasi. Nah, setelah diverifikasi, sobat nantinya tinggal menunggu panggilan dari pihak Bank BRI tersebut. Nah, demikianlah sobat semua syarat dan cara pengajuan kredit beri guna karya di Bank BRI. Jika informasi ini berguna bagi sobat semua, jangan lupa sekali lagi di subscribe, di like, atau dibagikan ke teman-teman yang lain agar lebih banyak lagi teman yang terbantukan dengan informasi ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.